Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalian yang mau nraktir kopi Mimin Ganteng bisa melalui link di bawah ini ya. Asap mengepul di dapur belakang Sekte Langit Hijau. Litian mengaduk sup herbal dengan wajah serius. Padahal para murid elit melewatinya dengan tatapan merendahkan. Tak ada yang menganggap pemuda kurus itu lebih dari budak dapur. Mereka tak tahu, setiap uap yang keluar dari masakannya membawa jejak energi spiritual yang bisa menenangkan jiwa. Sekte Langit Hijau sedang bersiap menggelar perjamuan untuk menyambut murid-murid baru dan tetua dari sekte tamu. Tugas dapur menjadi 2 kali lipat dan Litian, baru seminggu diangkat sebagai koki magang, diperintahkan untuk mengurus hidangan utama sendirian. Semua yakin ia akan gagal dan diusir. Tapi ketika sup buatannya selesai dan dihidangkan ke meja tetua Fan, semua orang menahan napas. Warna, aroma, hingga getaran spiritual dalam makanan itu membuat para tetua saling menatap bingung. Tetua Fan yang dikenal galak mencicipinya dan diam. Lalu perlahan, matanya memerah, air mata menetes. Ini rasa masakan istriku. Sebelum ia meninggal 1000 tahun lalu, kejadian aneh itu menjadi pembicaraan satu sekte. Tapi saat Litian ditanya resepnya, dia hanya tertawa canggung. Bahkan dia sendiri tak mengerti bagaimana rasa itu muncul. Yang dia tahu, sejak kecil masakannya selalu membuat orang merasa dekat dengan surga. Di balik dapur, saat ia sedang mencuci wajan, terdengar suara dari dalam pikirannya. Suara laki-laki tua, dalam dan angkuh, tapi juga sedikit cabul. Wahai pewaris darahku, kau akhirnya membangkitkan aura harem surgawi. Masakanmu adalah bagian pertama dari teknik pemikat langit. Litian kaget dan terpeleset, wajahnya menabrak dada pelayan cantik bernama Julinger, yang baru masuk membawa sayuran. Saking paniknya, ia malah memeluknya agar tidak jatuh. Julinger memerah. "Tituan Litian, jaga sikapmu, kita belum menikah." Litian mundur gugup. Tapi mendadak dalam pikirannya, suara tua itu kembali bergema. Koneksi wanita berbakat pertama, aktif. Nafas harem, tahap 1. Terbuka. Tiba-tiba, energi hangat mengalir di dalam tubuhnya. Darahnya mendidih, seolah tubuhnya baru saja melewati penyucian ulang. Litian muntah darah hitam yang selama ini menghalangi jalur kultivasinya. Saat ia sadar, ia telah masuk ke tahap ki dasar, tanpa pernah bermeditasi. Keesokan harinya, murid-murid mulai aneh melihat aura di tubuh Litian. Para gadis yang biasanya sombong mulai bertanya-tanya kenapa hati mereka bergetar setiap kali lewat dekat dapur. Bahkan Leng Shueya, putri tertua pemimpin sekte, secara tak sengaja mencicipi hidangan Litian dan pipinya memerah. "Ini, kenapa dadaku bergetar hanya karena masakan? Apa yang terjadi padaku?" Litian tak sadar, dengan terus memasak dan berinteraksi, dia sedang menarik pecahan jiwa dari para wanita terpilih yang terhubung dengan kekuatan harem kaisar abadi. Sementara itu, para tetua mulai curiga. Tidak masuk akal bagi seorang budak dapur bisa mempengaruhi ki seseorang hanya lewat masakan. Di malam hari, saat Litian sedang membersihkan dapur, sosok bayangan turun dari langit dan mendarat diam-diam. Seorang gadis misterius berambut ungu dengan mata seperti kristal menatapnya tanpa bicara. Dia adalah Murong Yin, putri dari alam misterius, datang untuk menyelidiki aura yang ia deteksi dari dimensi lain. Ternyata benar, aura kaisar itu belum musnah, dan dia hanyalah seorang koki. Litian menggaruk kepala, tak sadar bahwa takdir seluruh dunia kultivasi kini mulai bergerak karena sup yang dia masak. Litian terbangun pagi-pagi dengan kepala pening. Semalam, dia bermimpi didatangi pria tua berjubah merah emas yang mengaku sebagai kaisar harem abadi. Tapi yang lebih aneh, tubuhnya terasa ringan, seolah segala beban yang dia pikul sejak kecil telah terangkat. Ia bahkan bisa merasakan aliran spiritual di udara, sesuatu yang mustahil bagi budak dapur sepertinya. Namun sebelum ia bisa merenung lebih jauh, pintu dapur dibuka keras. Leng Shueya masuk dengan tatapan tajam, membawa semangkuk bubur yang ia curigai, diberi ramuan perasaan oleh Litian. "Kau, apa yang kau taruh dalam bubur ini semalam? Kenapa aku bermimpi aneh tentangmu?" Litian panik, tapi tak sempat menjawab karena gadis itu mendadak tersandung ember dan muah.
Bibirnya menempel di pipi Litian membuat waktu seolah berhenti. Dalam sekejap, suara dalam pikiran Litian berteriak. Ciuman tak sengaja dari perawan berbakat tingkat surga. Teknik nafas keabadian meningkat satu lapis. Tubuh Litian bergetar hebat. Aura emas samar muncul dari pori-porinya. Leng Shueya menatapnya dalam diam, lalu kabur sambil menahan wajahnya yang merah padam, meninggalkan Litian yang linglung. Namun, momen itu tak luput dari perhatian tetua Fan yang diam-diam mengawasi dapur lewat formasi pengintai. Kurang ajar, koki kampungan itu menggoda putri sekte, ini penghinaan. Dalam hitungan jam, perintah penangkapan diam-diam dikeluarkan atas nama melanggar aturan etik sekte. Di waktu bersamaan, Zulinger mendatangi Litian yang tengah bingung menutupi aura emas dari tubuhnya. Ia membawa bungkusan makanan dan berkata lembut, "Tuan Litian, bisakah kau bantu aku uji rasa masakanku?" Saat Litian mencicipi satu suap, tangannya gemetar. Ini rasa kehangatan seorang ibu. Kau punya bakat alami untuk kuliner surgawi. Suara kaisar dalam benaknya berseru. Koneksi kedua terbuka. Wanita ini pewaris teknik aroma 1000 tahun. Namun, belum sempat menyerap semua energi dari momen itu, 3 tetua sekte sudah datang menggebrak pintu dapur. "Litian, kau dituduh menghina murid utama dan mencemari kehormatan sekte." Tanpa banyak bicara, mereka hendak menangkapnya. Tapi tiba-tiba, Litian secara refleks mengayunkan sendok kayu dan semburan api spiritual muncul menghantam tanah, membuat para tetua mundur kaget. Apa itu barusan? Ilmu masakan atau teknik tempur? Litian juga kaget, namun suara kaisar muncul kembali. "Selamat, kau telah membangkitkan teknik pedang wajan, serangan satu suap neraka. Tapi hati-hati, setiap aktivasi akan memancing perhatian wanita di sekitarmu." Tepat saat itu, Mu Rongyin muncul dari langit dengan gaun ungu berkibar. Ia berdiri di antara Litian dan para tetua, berkata dingin, "Jika kalian menyentuh satu rambut Litian, berarti kalian menentang alam misterius." Para tetua membeku. Tak ada yang berani melawan perwakilan dari alam misterius, apalagi seorang putri darah murni. Mereka hanya bisa menatap dengan marah, lalu mundur perlahan. Litian masih bingung dan berkata, "Kenapa kau membantuku?" Mu Rongyin menatapnya tajam. "Karena aku ingin tahu, apakah kau benar-benar cucu dari lelaki terkutuk yang pernah membuat 1000 dewi jatuh cinta?" Langit tiba-tiba bergetar. Di tempat jauh di alam roh surgawi, formasi kuno aktif. Pilar emas naik ke langit dengan satu ukiran. Pewaris harem abadi telah bangkit. Sore itu, dapur sekte langit hijau dipenuhi aroma misterius yang membuat siapapun yang lewat merasa seperti melayang di awan. Para murid mulai berdatangan tanpa sadar, mengikuti bau semerbak dari masakan yang dibuat Litian. Bahkan, tetua yang biasanya bermeditasi mulai menengok keluar dari gua mereka. Litian sendiri sedang panik. Tangan dan tubuhnya bergerak sendiri, mengikuti gerakan asing yang muncul begitu saja dalam pikirannya. Apa-apaan ini? Ini bukan teknik memasak biasa. Dalam benaknya, suara kaisar harem abadi tertawa lebar. "Selamat, kau telah memasuki teknik rahasia wajan surgawi formasi 5 rasa ilahi. Tapi ingat, setiap kali teknik ini digunakan, siapapun yang mencicipi akan terikat secara spiritual denganmu selama 3 hari. Litian membeku. Terikat secara spiritual? Maksudnya gimana? Namun sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, aroma masakannya telah menyebar ke seluruh sekte. Murid-murid wanita mulai berdatangan, berebut ingin mencicipi. Bahkan Leng Shueya yang biasanya dingin berjalan tanpa sadar, wajahnya merah padam. "Apa aroma ini? Kenapa rasanya seperti masa kecilku bersama ibu?" Litian tak bisa menolak. Ia memberikan sepiring kecil pada Leng Shueya. Saat dia menyuapnya, tubuhnya bergetar, matanya berkaca-kaca. "Ini masakan yang hanya dimasak ibuku saat aku sakit waktu kecil. Bagaimana kau tahu?" Litian kebingungan. "Aku nggak tahu. Tangan ini bergerak sendiri." Tiba-tiba, suara keras terdengar dari langit. "Litian, keluar!" 3 tetua muncul kembali, kali ini membawa gulungan formasi pelindung dan jubah perang.
Namun sebelum mereka bisa menyerang, Mu Rongyin muncul di samping Litian seperti kilatan cahaya. "Jangan sentuh dia," ucapnya dingin. "Kau tak tahu siapa dia sebenarnya." Salah satu tetua membentak, "Dia hanya koki. Lalu kenapa kau, putri alam misterius, melindungi seorang Beud?" Seketika, cahaya meledak dari dada Mu Rongyin. Sebuah simbol berbentuk bunga teratai dengan 2 naga emas mengambang, menyala terang. Semua tetua membeku. Itu simbol darah Kaisar Harem. "Tak mungkin. Kau..." Mu Rongyin menatap Litian dengan sorot mata tajam. "Aura itu bukan milikku, itu berasal darinya." Semua mata kini tertuju pada Litian, yang panik memegang wajan. "Aku cuma masak, serius." Tiba-tiba, dari langit turun sebuah meteor kecil berisi jubah emas terlipat dengan ukiran simbol naga dan bunga. Suara dari langit bergema, "Pewaris sah ditetapkan. Warisan tahap pertama dibuka, wajan harem abadi." Litian menatap benda itu dengan mulut menganga. Jubah itu langsung menyatu ke tubuhnya, membuat rambutnya sedikit memanjang dan auranya memancar bagai bangsawan surgawi. Para gadis mulai mendekat tak sadar, mata mereka berkaca-kaca. Bahkan beberapa tetua wanita di balik gunung mulai berbisik pelan. "Sosok itu seperti dia 1000 tahun lalu." Litian merasa pusing. Semua ini terlalu cepat. Ia hanya ingin memasak dan hidup tenang di dapur. Tapi sekarang ia dipuja, diburu, dan disembah. Mu Rongyin memegang pundaknya. "Kau pikir kau bisa memilih hidup damai setelah mewarisi darah lelaki paling berbahaya di sejarah langit?" Di tempat jauh, sebuah harem surgawi yang tersegel selama ribuan tahun mulai retak. 3 roh wanita cantik dalam tidur panjang perlahan membuka mata mereka. Darah itu telah bangkit kembali. Langit mendadak gelap di seluruh wilayah sekte langit hijau. 3 sinar cahaya turun dari langit, menyelimuti 3 puncak gunung yang telah lama dianggap terlarang. Segel-segel kuno runtuh satu persatu dan para tetua panik. Mereka tahu legenda itu bukan sekadar dongeng. Sementara itu, Litian sedang bersembunyi di belakang dapur, memeluk wajan barunya yang bersinar keemasan. Ia berkeringat dingin, tubuhnya masih menyatu dengan jubah harem abadi, dan para gadis mulai berdatangan lagi entah kenapa. Julinger datang pertama dengan mata berbinar dan napas tidak teratur. "Tuan Litian, aku merasa seperti bisa mendengar hatimu. Aku bermimpi kita menikah semalam." Litian nyaris muntah darah. Aku cuma masak semur ayam semalam." Suara Kaisar kembali muncul di pikirannya sambil tertawa genit. Itulah kekuatan semur cinta sejati. Masakan yang menciptakan resonansi jiwa membuat wanita yang mencicipinya merasa pernah hidup bersamamu di masa lalu. Walau kau belum pernah bertemu. Litian bergetar. Ini gila. Tapi kegilaan baru dimulai. Dari ketiga puncak gunung yang sebelumnya tersegel, 3 siluet wanita muncul, melayang turun perlahan. Ketiganya sangat berbeda. Satu berambut putih panjang dengan mata merah menyala, satu lagi berpakaian ketat seperti jenderal perang, dan satunya berwajah lembut dengan pakaian seperti dewi dari lukisan kuno. Semua tetua langsung bersujud, para murid berlutut, dan bahkan hewan roh mulai meraung dalam ketakutan. Mereka tahu siapa ketiga wanita ini. 3 dewi harem abadi. Bai Lianxin, dewi es pembantai surga. Wu Feiyan, jenderal cinta neraka. Yue Chan, permaisuri pemeluk jiwa. Namun, yang paling mengejutkan adalah ucapan ketiganya saat mereka melihat Litian. "Suamiku, akhirnya kau kembali." Litian pingsan di tempat. Beberapa saat kemudian, saat sadar, dia sudah dikelilingi ketiga dewi dalam ruangan penuh bunga spiritual. Bai Lianxin memeluk lengan kanannya. Wu Feiyan menggosok bahunya. Yue Chan mengelus rambutnya sambil menyanyi pelan. Litian tergagap. "Tunggu, ini kesalahpahaman. Aku bahkan belum menikah." Wu Feiyan mendengus genit. "Kami adalah istri sah dari Kaisar Harem. Darah dan jiwa kami terikat padamu. Bahkan jika kau tidak ingat, tubuhmu telah mengakui kami." Litian menoleh ke jendela, ingin kabur. Tapi Bai Lianxin berbisik dingin. "Jika kau menolak,
aku akan membekukan seluruh sekte ini hingga menjadi patung es cinta. Yue Chan tersenyum. Atau, kami bisa mempercepat resepsi pernikahan. Malam ini, Li Tian hendak berteriak, namun mulutnya ditutup pelan dengan jari Yue Chan. Tenanglah, suamiku, cinta itu tak bisa ditolak. Sementara itu, di tempat jauh, 9 sekte besar mulai bergerak. Mereka mendeteksi bangkitnya 3 aura yang pernah menghancurkan satu dunia. Dan di pusat semua itu, seorang pemuda bernama Li Tian, mantan koki dapur, kini menjadi target seluruh dunia kultivasi. Pagi hari setelah kejadian itu, Li Tian bangun dengan kepala penuh kebingungan. Ia terbangun di ruang yang sangat mewah dengan dekorasi yang mengingatkannya pada istana kuno. Kamar itu dipenuhi aroma bunga dan dupa, seolah menyelimuti seluruh tubuhnya. 3 wanita yang mengaku sebagai istri-istri Kaisar Abadi itu terbaring di sampingnya, masing-masing dalam posisi tidur yang anggun dan memikat. Li Tian menjerit dalam hati, apa yang terjadi semalam? Namun, ketika dia mencoba bergerak, Yue Chan membuka matanya dan tersenyum lembut. Tenanglah suamiku, aku tahu semua ini datang begitu cepat, tetapi percayalah, ini takdir kita. Bai Lianxin yang biasanya dingin dan tenang membuka matanya dan berkata dengan suara rendah, kau tidak bisa menghindar darinya, kami adalah bagian dari takdirmu. Wu Feiyan dengan tatapan menggoda mengerlingkan mata. Dan kalau kau menolak, kami akan membuat dunia ini lebih menarik. Li Tian merasa seperti kepala akan meledak. Tidak hanya dia harus menghadapi dunia kultivasi yang penuh kekuatan luar biasa, sekarang dia juga harus menanggung beban menjadi pusat dari harem yang tak terduga ini. Namun, sebelum Li Tian bisa merespon, terdengar suara keras dari luar membuat semua yang ada di ruangan terdiam. Pintu kamar terbuka lebar dan di sana berdiri Leng Shueya dengan ekspresi marah. Kamu, apa yang sedang terjadi di sini? Li Tian terkejut. Leng Shueya tampak jauh lebih berbeda dari biasanya. Mata gadis itu menyala dengan aura yang kuat. Dia langsung melangkah masuk, matanya menatap ketiga dewi itu dengan tajam. Apakah ini permainan kalian? Suara Leng Shueya bergetar namun penuh dengan kekuatan. Wu Feiyan tersenyum mengangkat alis. Oh Shueya, jangan khawatir. Kami semua sudah menjadi bagian dari dunia ini. Dan kau juga dalam takdirmu pasti akan menyadari hubungan yang lebih dalam dengan suamimu. Bai Lianxin menambahkan dengan dingin. Tak ada yang bisa lari dari takdir yang telah ditentukan. Harem ini milikmu, milik kami semua. Li Tian merasa cemas. Hei, tunggu. Apa yang kalian bicarakan? Aku hanya seorang koki. Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dan aku bahkan tidak tahu bagaimana aku bisa berada di sini. Tiba-tiba, di luar jendela, sebuah suara bergema keras. Li Tian, jangan kira kamu bisa lepas begitu saja dari perjanjian itu. Sosok misterius itu muncul di langit dengan kekuatan yang memancarkan aura mematikan. Dari langit, turun sosok seorang pria muda dengan jubah hitam dan mata bersinar biru terang. Pria itu adalah Shen Fei, pemimpin sekte Langit Hitam, sekte yang telah lama mengincar darah harem Kaisar Abadi. Li Tian, aku akan mengalahkanmu dan mengklaim takdirmu sebagai milikku. Tidak ada tempat bagi Kaisar Abadi di dunia ini selain aku. Li Tian terkejut. Siapa kamu? Shen Fei tertawa dingin. Aku adalah orang yang akan mengakhiri kekuatan haremmu dan memulai era baru di mana aku yang memimpin. Namun sebelum Li Tian bisa bertindak, Bai Lianxin melangkah maju dengan tangan terangkat. Jika kau berani mengganggu suami kami, maka dunia ini akan menyaksikan kekuatan sejati kami. Dengan satu gerakan tangan, angin es yang mematikan muncul, membekukan udara di sekitar mereka. Shen Fei terkejut, tidak menyangka bahwa Bai Lianxin dengan hanya satu gerakan bisa membuat medan pertempuran menjadi tak terjangkau. Wu Feiyan tersenyum, melangkah maju dengan aura api yang menggelegak di sekitar tubuhnya. Jangan khawatir suami, kami akan menangani ini. Namun, di luar lebih banyak sekte dan kelompok kuat mulai bergerak. Dunia kultivasi yang damai kini terguncang oleh bangkitnya Li Tian dan harem yang tak terduga ini. Ketiga dewi itu dengan kekuatan mereka yang luar biasa membawa dunia ke ambang pertempuran besar.
Litian, teriak Mu Rongyin, putri alam misterius yang selama ini mengamati dari jauh. Jangan biarkan dirimu terbawa pertempuran ini. Tapi ingat, dunia ini menginginkan darahmu, dan takdirmu sebagai kaisar harem abadi tak bisa dihindari. Litian menggenggam erat wajan yang kini menyatu dengan tubuhnya. Tak hanya menjadi koki biasa, kini dia harus menjadi pusat dari pertarungan antara sekte-sekte besar yang menginginkan darah harem abadi. Litian berdiri tegak di tengah ruangan. Kini dikelilingi oleh kekuatan yang luar biasa. Bai Lianxin, Wu Feiyan, dan Yue Chan berdiri di sampingnya. Masing-masing memancarkan aura yang begitu kuat sehingga seluruh sekte merasakan gelombang energi yang mematikan. Bahkan para tetua yang biasa menjaga ketenangan kini tampak gelisah. Di luar, Xian Fei yang mengenakan jubah hitam memandang mereka dengan tatapan penuh kebencian. Di tangannya, pedang energi berkilau siap untuk diayunkan. Litian, kau harus tahu satu hal. Dunia ini tidak akan pernah menerima seorang yang mengaku sebagai pewaris harem abadi tanpa bertarung untuknya. Teriak Xian Fei, suaranya menggelegar seperti petir. Bai Lianxin melangkah maju, matanya yang merah menyala menunjukkan tekad yang tak terbantahkan. Kau tidak tahu dengan siapa engkau berhadapan, Xian Fei. Ini bukan sekadar perebutan darah atau takdir. Ini adalah tentang hidup dan mati. Wu Feiyan mengangkat tangannya dan api membara keluar dari telapak tangannya. Dunia ini akan membayar harga mahal jika berani mengganggu suami kami. Apapun yang menghalangi jalan kami akan dihancurkan. Yue Chan dengan senyum lembut tapi mematikan menatap Xian Fei. Tidak ada yang bisa mengguncang takdir yang telah digariskan. Kau hanya akan menjadi debu dalam sejarah yang terlupakan. Xian Fei memandang Litian dengan penuh kebencian. Namun di balik matanya ada ketakutan yang semakin terlihat. Kalian semua menghalangi takdirku. Dengan suara keras, dia mengangkat pedangnya, melepaskan gelombang energi hitam yang luar biasa kuat. Litian merasa aura dari pedang itu mendekat, hampir bisa merasakannya menembus udara. Sebelum dia bisa bergerak, Bai Lianxin sudah bergerak lebih dulu, menciptakan dinding es yang sangat keras untuk menahan serangan Xian Fei. Jangan khawatir suami, kami akan melindungimu, ujar Bai Lianxin, tatapannya tenang namun penuh ancaman. Namun, meskipun dinding es itu sangat kuat, Xian Fei tertawa sinis. Kalian kira bisa menghentikanku dengan ini? Aku tidak akan berhenti sampai aku mengalahkan Litian dan mengklaim takdirnya. Serangan itu memecahkan dinding es dengan mudah, dan gelombang energi hitam itu mengarah langsung ke Litian. Namun, sebelum serangan itu bisa mengenai Litian, sebuah ledakan cahaya emas muncul menghalau energi hitam itu dalam sekejap. Semua orang terdiam, terkejut. Dari balik cahaya, Mu Rongyin muncul, berdiri dengan aura kekuatan yang menggetarkan. Kalian yang berani mengganggu takdir yang telah digariskan akan menyesal. Xian Fei terkejut, matanya melebar. Mu Rongyin, apa yang kau lakukan di sini? Mu Rongyin berjalan maju, aura kekuatannya semakin menguat. Aku datang untuk menyelamatkan Litian dari kehancuran yang kalian coba ciptakan. Tidak akan ada yang bisa merebut takdirnya. Di saat yang sama, lebih banyak suara langkah kaki terdengar dari kejauhan. 3 sekte besar yang sebelumnya hanya mengamati dari jauh kini mulai mendekat, dipimpin oleh para pemimpin mereka yang memiliki kekuatan luar biasa. Sekte Langit Merah, Sekte Lautan Emas, dan Sekte Hutan Abadi semuanya datang untuk mempertaruhkan nasib mereka pada Litian. Mereka tahu, siapapun yang menguasai Litian akan menguasai dunia kultivasi. Di antara mereka, seorang pria dengan jubah biru tua melangkah maju. Litian, kami datang untuk mengklaim hak kami. Kau adalah pewaris dari kekuatan yang tak terkalahkan. Tidak ada yang bisa menghalangimu sekarang. Pria itu adalah pemimpin Sekte Lautan Emas, Xu Yao, yang terkenal dengan kekuatannya yang tak tertandingi di kalangan para pemimpin sekte. Litian merasa terjebak. Sekte-sekte besar yang menginginkan darahnya, para dewi yang mengklaimnya sebagai suami mereka, dan dunia yang terus bergejolak. Bagaimana dia bisa keluar dari semua ini? Namun, dalam hati Litian, suara kaisar kembali berbicara. Ingatlah Litian, takdirmu sudah digariskan. Tidak ada yang bisa menghalangi jalanmu. Gunakan apa yang kau miliki, bahkan wajan ini adalah senjatamu. Litian melihat wajan yang kini menyatu dengan tubuhnya. Mungkin inilah saatnya dia untuk menemukan kekuatan sejatinya.
Dia menggenggam wajan itu erat dan tiba-tiba energi spiritual meluap keluar dari tubuhnya. Semua yang ada di sekitarnya bisa merasakan aura itu, sebuah kekuatan yang tak terbantahkan. Jika dunia ingin mempertaruhkan segalanya padaku, katanya dengan suara penuh tekad, aku akan membuat mereka menyesal. Dengan satu ayunan, wajan itu berputar di udara, menciptakan gelombang energi yang mengguncang seluruh ruangan. Para sekte besar dan dewi-dewi itu terkejut, menyadari bahwa Litian kini bukan lagi koki biasa. Pertempuran antara sekte-sekte besar dan kekuatan Litian yang baru terbangun baru saja dimulai. Gelombang energi yang dilepaskan Litian dari wajan ajaibnya mengguncang tanah di bawahnya, menciptakan retakan besar yang memecah batu-batu raksasa. Semua yang ada di medan pertempuran terdiam sejenak, terkejut oleh kekuatan luar biasa yang baru saja terungkap. Wajan yang terikat pada tubuh Litian kini berpendar dengan cahaya emas yang terang, seakan memberi tanda bahwa kekuatan sejati dari Kaisar Abadi telah bangkit kembali. Para dewi di sekelilingnya, Bai Lianshin, Wu Feiyan, dan Yue Chan, merasakan perubahan yang luar biasa pada diri Litian. Mereka tahu bahwa ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Suami. Yue Chan berbisik lembut, namun matanya penuh dengan kekaguman. Kau benar-benar berbeda. Bai Lianshin memandang dengan tatapan tajam, tidak hanya karena kekuatan Litian yang baru saja terungkap, tetapi juga karena dia tahu bahwa dunia kultivasi akan segera terperangkap dalam perang besar, semuanya karena sosok Litian. Wu Feiyan yang selalu penuh percaya diri, kini tersenyum lebar. Ini baru permulaan. Kita akan menghancurkan semua yang menghalangi kita. Namun, meskipun Litian baru saja mengeluarkan kekuatan yang luar biasa, masih ada banyak tantangan yang harus dihadapinya. Xian Fei, yang sebelumnya mencoba menyerang, sekarang berdiri terhuyung-huyung, tampak terkejut dan sedikit kewalahan. Pedangnya, yang penuh dengan energi gelap, kini berkedip-kedip, mengindikasikan bahwa dia siap untuk melancarkan serangan balik. Tidak ada yang bisa menghentikanku, teriak Xian Fei dengan kemarahan yang memuncak. Litian, kau sudah mengundang kehancuran. Semua sekte di dunia ini akan menginjak-injakmu. Namun, sebelum Xian Fei bisa bergerak lebih jauh, Mu Rongyin melangkah maju dengan aura yang lebih kuat daripada sebelumnya. Selesaikan urusanmu dengan Litian jika kamu bisa. Tapi kau harus tahu satu hal. Sekarang bukan hanya soal takdir, ini soal kehormatan yang sudah terlukai. Dengan satu gerakan tangan, Mu Rongyin memanggil kekuatan alam liar yang bisa mengendalikan segala elemen di sekitarnya. Angin bertiup kencang, bumi bergetar, dan langit berubah menjadi gelap, seolah menandakan badai yang akan datang. Litian masih merasa bingung dengan kekuatan yang baru dia miliki, menatap Mu Rongyin dan dewi-dewi di sekelilingnya. Apa yang sedang terjadi? Kenapa aku bisa memiliki kekuatan sebesar ini? Bai Lianshin menjawab dengan suara penuh keyakinan. Takdirmu adalah menjadi Kaisar Abadi. Wajan itu adalah simbol dari kekuatan yang mengalir dalam darahmu. Setiap kali kamu memegangnya, kamu akan semakin menguasai kekuatan itu. Wu Feiyan tersenyum nakal. Kau sekarang bukan hanya koki biasa, suami. Kau adalah pusat dari harem ini. Dunia akan tunduk pada takdirmu dan kita akan membuat mereka semua mengakui bahwa hanya kau yang pantas menjadi Kaisar Abadi. Litian merasa gelisah. Tapi aku hanya seorang koki. Aku tidak tahu bagaimana harus memimpin dunia ini. Yue Chan, yang selama ini pendiam, mengulurkan tangannya dan mengusap rambut Litian dengan lembut. Suami, bahkan koki terbaik pun bisa memimpin dunia melalui masakannya. Ini hanya langkah pertama. Kau sudah memilih jalan ini, dan kami akan bersamamu. Kata-kata Yue Chan membuat Litian merasa sedikit lebih tenang. Namun, ketegangan di luar semakin meningkat. 3 sekte besar, sekte Lautan Emas, sekte Langit Merah, dan sekte Hutan Abadi, semuanya sedang bersiap untuk menyerang. Shuyao, pemimpin sekte Lautan Emas, mendekat dengan senyum mengejek. Kau pikir kekuatan itu bisa mengalahkan kami? Kau tidak tahu apa yang sedang kau hadapi. Litian menggenggam erat wajan yang bersinar di tubuhnya. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi aku akan melawan dengan semua yang aku miliki. Jika dunia ini ingin menghancurkan kita, kita akan membalas 2 kali lipat.
Dengan itu, Litian mengangkat wajan dan melemparkan energi spiritual yang luar biasa ke udara. Cahaya keemasan mengelilinginya, menciptakan medan pertempuran yang lebih besar daripada sebelumnya. Namun, bukan hanya musuh yang mengancam. 3 dewi yang telah mengikat takdir mereka pada Litian kini memandangnya dengan tatapan penuh harapan. Mereka tahu bahwa jika Litian kalah, tak hanya dia yang akan musnah, tetapi dunia ini juga akan terperangkap dalam kekacauan. "Suami, kami akan bersamamu," kata Bai Lianxin, suaranya tenang namun penuh kekuatan. "Tidak ada yang akan mengalahkan kita. Kami akan mengalahkan setiap sekte yang berani menantang takdir kita." Wu Feiyan mengangguk, melangkah maju dengan langkah penuh percaya diri. "Kami adalah kekuatan yang tak terbendung. Tak ada yang bisa menghalangi kita." Namun, sebelum pertempuran besar itu dimulai, suara gelap datang dari belakang mereka. "Litian, jangan pikir takdirmu akan mudah digenggam." Di kejauhan muncul bayangan kelam, sebuah sosok yang jauh lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Kaisar Abadi yang sebenarnya kembali hidup. Sosok gelap itu muncul di kejauhan, menyelimuti udara dengan aura yang mengerikan. Semua yang ada di medan pertempuran merasakan perubahan drastis, seakan dunia bergetar dalam ketegangan yang semakin memuncak. Litian menatap ke arah bayangan itu dengan rasa cemas yang semakin menguat. Meskipun dirinya kini memiliki kekuatan luar biasa, entah mengapa sosok ini terasa jauh lebih mengerikan daripada apapun yang pernah dia hadapi. "Sosok itu, siapa dia?" Litian bertanya dengan suara serak. Mu Rongyin yang tetap berdiri tegak memandang sosok tersebut dengan ekspresi tajam. "Itu Kaisar Abadi yang sejati. Takdirmu berhubungan langsung dengannya. Apa yang kau lihat adalah bagian dari warisan Kaisar Abadi yang sebenarnya." Litian merasakan tubuhnya bergetar mendengar kata-kata Mu Rongyin. Kaisar Abadi yang sejati? Lalu siapa dirinya sebenarnya? Kenapa dia terikat pada takdir yang begitu berat? Sosok gelap itu mendekat lebih dekat dan wajahnya mulai terlihat jelas. Seorang pria dengan jubah hitam yang memancarkan aura luar biasa, matanya menyala dengan warna merah, darah yang menyala. Kekuatan yang dimilikinya terasa seperti bisa menghancurkan apa saja yang ada di sekitarnya. "Litian," suara Kaisar Abadi itu bergema, menggetarkan jiwa Litian. "Kau sudah mencapai titik ini karena takdirmu. Namun, ingatlah, takdir itu bukan sesuatu yang bisa kau hindari. Kau adalah penerus kekuasaanku, dan hanya dengan mengalahkanku, kau bisa mengklaim takdirmu." Litian terdiam. Kaisar Abadi yang selama ini ia dengar sebagai legenda, kini berdiri di depannya, menawarkan tantangan yang tidak bisa dihindari. "Aku harus melawanmu?" tanya Litian dengan suara yang sedikit gemetar. Kaisar Abadi tersenyum dingin. "Kau tidak punya pilihan. Aku adalah kekuatan yang tak bisa kau hindari. Kau harus melawan dan mengalahkanku jika ingin mengklaim takdirmu sebagai Kaisar Abadi yang baru. Namun, ingat, banyak yang akan menghalangimu, bahkan di dalam dirimu sendiri." Wu Feiyan melangkah maju, matanya yang biasanya penuh semangat, kini berubah menjadi serius. "Kami tidak akan membiarkanmu mengganggu suami kami. Dia adalah Kaisar Abadi yang sejati, dan kami akan mendukungnya sampai akhir." Bai Lianxin dan Yue Chan juga berdiri dengan sikap penuh percaya diri. Mereka semua tahu bahwa Litian mungkin harus melawan Kaisar Abadi yang sejati untuk membuktikan kekuatan dan takdirnya. Mereka bersiap untuk memberikan semua yang mereka miliki untuk melindungi suami mereka. Namun, di sisi lain, para pemimpin sekte yang datang untuk merebut takdir, Litian mulai merasakan ketakutan. Mereka tahu bahwa jika Kaisar Abadi yang sejati benar-benar bangkit, mereka tidak akan memiliki peluang untuk mengalahkannya. Shu Yao, pemimpin sekte Lautan Emas, mundur selangkah. "Kami tidak pernah membayangkan bahwa Kaisar Abadi yang sejati masih hidup. Jika itu yang kalian hadapi, maka ini bukan lagi pertarungan biasa. Ini adalah perjuangan untuk hidup dan mati." Xian Fei, yang sebelumnya tampak penuh kebencian, kini tampak bingung. Kaisar Abadi yang sejati, jika dia benar-benar kembali, maka semua sekte yang mengincar Litian tidak akan punya kesempatan. Mu Rongyin, yang selama ini diam, mengangkat suaranya. "Jangan meremehkan Litian. Meskipun Kaisar Abadi yang sejati adalah kekuatan yang tak terbayangkan, dia bukan takdir yang tak bisa diubah.
Litian memiliki kekuatan yang lebih besar dari yang kalian pikirkan. Litian menggenggam wajan yang terikat di tubuhnya, merasakan energi kekuatan yang mengalir semakin kuat. Sepertinya, kekuatan itu semakin terhubung dengan dirinya, memberikan rasa kontrol yang semakin besar atas takdirnya sendiri. Kaisar Abadi. Litian akhirnya berkata dengan suara yang tegas, "Aku akan melawanmu, aku tidak akan lari dari takdirku. Tetapi aku juga akan memilih jalan yang aku inginkan. Tak ada satupun yang akan memaksaku untuk menjadi alat kekuasaan seperti yang kamu inginkan." Kaisar Abadi yang sejati tertawa terbahak-bahak. "Haha, Litian, kamu memiliki semangat yang luar biasa. Tetapi, apakah semangat itu cukup untuk mengalahkan takdir? Apa yang ada di dalam dirimu yang bisa menandingi kekuatanku?" Dengan satu gerakan tangan, Kaisar Abadi mengumpulkan energi kegelapan yang mengerikan dan melepaskannya dalam bentuk gelombang energi hitam yang menghancurkan segalanya di jalurnya. Semua orang yang ada di medan pertempuran merasakan tekanan luar biasa, seakan seluruh dunia bergetar. Litian tidak mundur. Dengan sekali, ayunan wajan di tangannya menghasilkan gelombang energi emas yang luar biasa bertabrakan dengan energi kegelapan Kaisar Abadi. Kedua kekuatan itu saling bertabrakan, menciptakan ledakan yang mengguncang seluruh area. "Suami!" teriak Bai Lianshin, Wu Feiyan, dan Yue Chan hampir bersamaan. Mereka semua tahu bahwa ini adalah ujian terbesar bagi Litian, ujian takdir yang menguji seberapa besar kekuatan dan tekadnya. Kaisar Abadi mengamati pertempuran itu dengan senyum dingin. "Kau tidak akan bisa menang, Litian. Dunia ini tidak akan berubah hanya karena seorang pemuda yang tidak tahu apa-apa tentang kekuasaan sejati." Namun, dengan setiap gerakan Litian, kekuatan yang tak terduga muncul, semakin kuat dan tak terbendung. Apa yang sebelumnya dia anggap sebagai beban, kini mulai berubah menjadi kekuatan yang melawan takdir. Pertempuran sengit ini baru saja dimulai, dan dunia kultivasi akan menyaksikan apakah Litian mampu mengalahkan Kaisar Abadi yang sejati dan merebut takdirnya sendiri. Ledakan energi dari benturan kekuatan Litian dan Kaisar Abadi mengguncang ruang dan waktu. Langit terbelah, bumi retak, dan lautan di kejauhan mendidih. Aura keemasan dari wajan Litian menyebar seperti matahari yang menelan kegelapan. Namun, Kaisar Abadi tidak bergeming sedikit pun. Ia berdiri tegak, tatapannya menusuk seperti pedang. "Bagus, Litian," ucap Kaisar Abadi dengan nada menghina. "Tapi kekuatan itu belum cukup. Kau masih terlalu lembek." Litian mengatupkan gigi. Tangan kirinya gemetar karena menahan serangan barusan, tapi dia tidak menunjukkan tanda menyerah. Di belakangnya, ketiga istrinya, Bai Lianshin, Wu Feiyan, dan Yue Chan berdiri membentuk formasi segel pelindung. Mereka tidak hanya sekadar penonton, tapi pilar kekuatan yang menopang mental dan jiwa Litian. Bai Lianshin melangkah maju. "Kaisar Abadi sejati, lucu. Kau bukan dewa. Kau hanya warisan masa lalu yang tak ingin kalah dari masa depan." Kaisar Abadi menoleh dengan dingin. "Dan kalian, wanita-wanita dari harem lamaku. Hanya karena ikatan lama, aku tak melenyapkan kalian sejak awal. Tapi kalian memilih mendukung pengganti yang lemah." Wu Feiyan tertawa sinis. "Pengganti? Bukan, dia pewaris. Kau mungkin Kaisar Abadi, tapi dia adalah kaisar yang dipilih takdir. Beda level." Yue Chan menutup matanya, lalu membuka kembali dengan sorotan cahaya ungu yang bersinar dari irisnya. "Sudah waktunya." Litian bingung. Waktunya apa? Ketiga istrinya berdiri mengelilinginya. Tubuh mereka memancarkan aura khas, cahaya bunga salju, nyala api merah darah, dan sinar bulan yang dingin. Tiga elemen yang berbeda bersatu, dan wajan di tangan Litian tiba-tiba mulai menghisap aura mereka. "Ini adalah rahasia harem Kaisar Abadi," ucap Bai Lianshin dengan suara pelan. "Tiga dewi kehidupan menyatu dengan pewaris sejati. Hanya dengan cinta, pengorbanan, dan kepercayaan, kekuatan ini bisa diaktifkan." Litian menjerit, tubuhnya terasa seperti meledak dari dalam. Tapi itu bukan rasa sakit biasa, itu penyatuan. Darahnya mendidih, nadinya bersinar. Dalam pikirannya, dia melihat bayangan ribuan generasi Kaisar Abadi sebelumnya dan semuanya menunduk kepadanya. Cahaya dari tubuh Litian berubah menjadi mahkota api di kepalanya.
jubah emas menyelimuti tubuhnya dan di punggungnya muncul lambang naga bersayap 6. Wajan itu berubah menjadi seperti altar kuno yang berputar dengan simbol kosmik. Kaisar Abadi terkejut untuk pertama kalinya. Ini bentuk sejati harem Kaisar Abadi? Mustahil. Kekuatan itu seharusnya musnah bersamaku. Litian menatapnya lurus. Kau salah. Kekuatan itu tidak musnah. Hanya butuh cinta sejati untuk bangkit kembali. Dan aku tidak hanya seorang koki. Aku adalah pewaris cinta dari 3 dewi abadi. Tanpa aba-aba, Litian melesat. Kali ini bukan dengan wajan sebagai senjata, tapi dengan dirinya sendiri sebagai pusat energi. Pukulan pertamanya menghantam perisai kegelapan Kaisar Abadi dan menghancurkannya dalam satu benturan. Kaisar Abadi terdorong ke belakang untuk pertama kalinya. Apa ini? Kekuatan dari cinta? Gumamnya. Ngeri. Litian mengangkat tangan dan seluruh dunia seakan mengikutinya. Aku akan akhiri segalanya di sini. Dunia tidak butuh penguasa yang terjebak masa lalu. Dunia butuh harapan dan kehangatan. Di saat yang sama, 3 istrinya menyatu ke dalam formasi terakhir. Harem Sil, 3 jiwa, 1 takhta. Dari langit, jatuh cahaya suci menyerupai tangga menuju langit. Litian terangkat, diikuti aura 3 istrinya yang kini telah melebur menjadi 3 kristal di sekeliling tubuhnya. Kaisar Abadi menjerit. Tidak, aku adalah kekekalan itu sendiri. Aku... Sebelum dia sempat menyelesaikan kalimatnya, Litian meluncurkan pukulan terakhir. Masakan cinta tak pernah basi. Ledakan terakhir pun mengguncang alam semesta. Ketika debu mereda, hanya Litian yang tersisa berdiri dengan napas tersengal. Kaisar Abadi telah lenyap bersama keangkuhan masa lalunya. Namun, belum sempat Litian beristirahat, langit tiba-tiba membelah dan muncul 5 sosok berjubah misterius dengan mata tertutup dan lambang dewan dimensi tertinggi di dada mereka. Litian, ujar salah satu dari mereka, kau telah melanggar hukum kosmos. Kekuasaan yang kau pegang sekarang terlalu besar untuk satu dunia saja. Langit yang baru saja tenang kembali berguncang. 5 sosok berjubah putih keperakan turun dari celah dimensi, menginjak udara dengan wibawa tak terlukiskan. Mata mereka tertutup kain hitam, namun aura penilaian mereka seolah menembus jiwa siapapun yang mereka pandang. Di dada mereka terpampang lambang yang sama, segi 5 perak yang dikelilingi oleh simbol-simbol waktu, ruang, karma, takdir, dan realitas. Litian menegang, wajahnya penuh tanya, namun dia tetap berdiri tegak. Bai Lianxin, Wu Feiyan, dan Yue Chan langsung berdiri di sisi kiri, kanan, dan belakangnya, membentuk posisi bertahan. Salah satu sosok berjubah yang berdiri di tengah membuka suara. Suaranya terdengar di dalam pikiran setiap makhluk yang hadir, berat dan menggema seperti gema waktu. Litian, pewaris harem Kaisar Abadi, dengan mengaktifkan kekuatan 3 dewi dan menyerap warisan kaisar sebelumnya, kau telah mencapai tingkatan eksistensi yang melampaui batas dunia fana. Litian mengerutkan kening. Dan, apa salahnya? Aku hanya melindungi diriku dan orang-orang yang kucintai. Sosok berjubah lain yang memiliki simbol karma bersinar di dahinya, berbicara. Masalahnya bukan pada niatmu, tapi pada konsekuensi dari keberadaanmu. Dengan kekuatanmu sekarang, keseimbangan 7 alam dimensi mulai retak. Takdir ribuan dunia bisa runtuh jika kau tetap berada di jalur ini. Wu Feiyan mendesis. Omong kosong. Jadi hanya karena dia terlalu kuat, kalian ingin menyegelnya? Siapa kalian sebenarnya? Sosok berjubah paling kanan menjawab, kami adalah Dewan Dimensi Tertinggi, penjaga keseimbangan kosmos. Kami tidak peduli pada kehendak individu, hanya pada stabilitas eksistensi. Litian mencengkeram wajan yang telah berubah menjadi pusaka dimensi. Lalu, apa yang kalian inginkan dariku? Menyegelku, menghukumku, menarikku ke pengadilan semesta. Benar, ucap pemimpin dewan itu. 3 pilihan. Pertama, menyerahkan kekuatan Kaisar Abadi dan hidup sebagai manusia fana. Kedua, diasingkan ke dimensi kosong selamanya. Ketiga, hadapi pengadilan semesta dan bertarung melawan para penjaga realitas. Yue Chan maju selangkah. Atau bagaimana jika kami memilih pilihan keempat, menghancurkan kalian semua? Semua mata, meskipun tertutup,
para anggota dewan beralih ke Yue Chan. Aura tekanan tiba-tiba menyelimuti tubuhnya, namun dia tidak gentar sedikit pun. Bai Lianxin dan Wu Feiyan juga memancarkan kekuatan penuh mereka, siap bertarung kapan saja. Li Tian menarik napas panjang. Aku tidak meminta kekuatan ini, aku hanya ingin hidup tenang. Tapi dunia tidak pernah memberiku pilihan. Sekarang pun, kalian datang untuk mengambil hidupku lagi. Sosok berjubah dengan simbol waktu berbicara lirik. Kau adalah singularitas. Keberadaanmu menyimpang dari alur sejarah. Jika tidak dikoreksi, kehancuran akan menyebar. Tiba-tiba, dari jauh, muncul kabut ungu yang berputar di angkasa. Dari dalam kabut itu, terdengar suara tawa pelan, lalu muncul sosok gadis kecil berambut putih dengan mata bintang. Dia duduk di atas kursi dari tulang naga, seperti sedang menikmati pertunjukan. Astaga, dewan tertinggi masih pakai aturan kuno itu, katanya sambil menguap. Lama tak melihat konflik yang seru. Para anggota dewan menoleh serempak. Dea, dewa kehendak bebas, kau tidak boleh ikut campur. Gadis itu tertawa. Aku tidak ikut campur, aku hanya menonton. Tapi secara teknis, Li Tian adalah pilihanku dalam perang kosmos berikutnya. Kalau kalian segel dia sekarang, ya, kalian akan berhadapan langsung denganku. Dan kalian tahu, aku sedang bosan. Li Tian terkejut. Pilihan? Apa maksudnya? Gadis kecil itu menatapnya dan tersenyum. Kau bukan cuma pewaris kaisar abadi, kau adalah pion utama dalam konflik yang akan mengguncang 7 langit dan 13 neraka. Dan aku memilihmu sebagai bintang utama. Jadi, bertahanlah, Li Tian. Dewan dimensi tertinggi terdiam sesaat, saling bertukar sinyal telepati. Akhirnya, pemimpin mereka berkata, kami tidak akan mengambil tindakan langsung untuk sekarang, tapi kau diawasi. Sekali saja kekuatanmu melampaui ambang tertentu, maka kami akan kembali, dan kali ini tanpa pilihan. Dalam sekejap, kelima sosok itu menghilang ke balik celah dimensi, meninggalkan dunia yang kembali tenang, setidaknya untuk sesaat. Li Tian berdiri diam. Dunia telah memberinya peringatan, dan kosmos telah menancapkan matanya padanya. Tapi di dalam hatinya, ia tidak merasa takut, melainkan terbakar oleh tekad. Aku tidak akan lari. Jika harus melawan alam semesta ini sendiri, maka aku akan lakukan. Aku bukan sekadar koki, bukan hanya pewaris harem, aku adalah kaisar abadi baru. Dan jauh di dalam dimensi terdalam, roda nasib mulai berputar lebih cepat. Setelah pertemuan mengguncang dengan dewan dimensi tertinggi dan kehadiran misterius dewa kehendak bebas, Li Tian sadar satu hal, kekuatan yang dimilikinya sekarang belum cukup. Ia mungkin telah menggulingkan kaisar abadi, tapi ancaman dari luar dunia justru jauh lebih besar. Maka, ia memutuskan untuk mundur sementara dan memperkuat dirinya di tempat yang nyaris terlupakan dalam sejarah kultivasi, alam dapur surgawi. Didampingi ketiga istrinya, mereka membuka gerbang dimensi kuno yang tersegel di balik warisan wajan. Setelah melewati lautan energi kuliner dan jembatan dari adonan abadi, mereka tiba di sebuah dunia yang aneh. Tanahnya seperti pot tanah liat raksasa, langitnya penuh uap rempah, dan pegunungan terbuat dari tumpukan makanan surgawi yang membatu. Wu Feiyan mencium udara dan mendesah. Ini tempat kelahiran teknik masakan spiritual. Hanya koki dewa yang bisa bertahan di sini. Yue Chan menunjuk ke puncak tertinggi, tempat api abadi berkobar. Di sana, legenda mengatakan hanya satu teknik bisa dipelajari di puncak itu, resep pembalik takdir. Bai Lianxin menambahkan, teknik ini konon bisa mengubah hasil akhir dari takdir seseorang, bahkan melawan kematian atau membalikkan kutukan waktu. Tapi butuh lebih dari sekadar keterampilan memasak. Butuh pengorbanan. Li Tian mengangguk pelan. Kalau itu harga yang harus kubayar, aku siap. Perjalanan menuju puncak tidak mudah. Mereka melewati lembah minyak panas yang hidup, di mana gelembung-gelembungnya bisa membakar jiwa. Li Tian harus menenangkan gelembung itu dengan menyanyikan mantra rasa, campuran lagu, dan resep kuno. Kemudian, mereka harus menyeberangi danau garam, tempat garamnya bisa mengekstrak trauma masa lalu. Di sini, Li Tian melihat kembali dirinya yang lemah, saat dianggap remeh di sekte dan saat ibunya menangis karena dia dijadikan pelayan dapur. Tapi dia menatap semua itu dan membisikkan, aku tidak akan jadi seperti kalian pikirkan. Aku lebih dari cukup. Setelah hari-hari penuh ujian, mereka tiba di puncak.
altar rasa absolut. Di sana berdiri sebuah tungku abadi dengan lidah api dari dimensi tak dikenal. Sebuah suara bergema di dalam pikirannya. Letakkan satu bahan yang paling kau cintai. Masak dengan jiwa, bukan tangan. Hasil masakanmu akan menjadi kekuatan baru atau kutukan abadi. Litian menatap ke arah ketiga istrinya, lalu melihat ke dalam hatinya. Dari dalam cincin penyimpanannya, ia mengeluarkan bahan rahasia, biji harapan. Sebuah biji kecil dari pohon terakhir yang ditanam ibunya sebelum meninggal. Biji itu ia masukkan ke dalam tungku. Dia menutup mata. Tidak ada pedang, tidak ada mantra, hanya satu hal, rasa. Ia membayangkan ibunya, masa kecilnya, ketiga istrinya, rasa lapar dunia, dan harapan yang menggantung di pundaknya. Tangan Li Tian mulai bergerak pelan, menciptakan putaran energi rasa. Aroma yang muncul bukan aroma sedap biasa, melainkan aroma kenangan, cinta, dan masa depan. Tiba-tiba, langit alam dapur surgawi menjadi gelap. Petir berwarna perak menyambar tungku, dan masakan di dalamnya bersinar. Dari dalam asap muncul sebuah gulungan cahaya. Resep pembalik takdir. Namun saat Litian hendak meraihnya, suara lain terdengar. Suara seorang pria paruh baya, penuh sinisme dan kekuatan. Jadi pewaris baru itu kau? Tak terlihat mengesankan. Dari balik kabut, muncul sosok berjubah hitam dengan wajan di punggungnya. Chef neraka, mantan murid sesat dari alam dapur surgawi yang dipercaya telah lama mati. Teknik itu milik guruku. Kau tak pantas memilikinya. Serahkan atau aku akan memasak jiwamu perlahan. Wu Feiyan langsung bersiap bertarung, tapi Litian mengangkat tangan. Aku sudah terlalu lama memasak demi bertahan hidup, tapi sekarang aku akan memasak demi masa depan. Chef neraka tertawa dingin. Bagus. Maka biarlah duel ini dimulai, bukan dengan pedang, tapi dengan pertarungan rasa. Kedua, koki berdiri saling berhadapan, tungku menyala, bahan-bahan bertebaran di udara, dan alam pun menahan napas. Duel rasa yang akan menentukan siapa pemilik sah resep pembalik takdir dimulai. Angin dari alam dapur surgawi menggila saat dua koki berdiri berhadapan di atas altar rasa absolut. Chef neraka mencengkeram wajan hitam legamnya yang tampak seperti ditempa dari tulang naga dan darah dewa. Litian menatap tenang dengan wajan pusaka warisan kaisar abadi di tangannya. Tak ada senjata, tak ada jurus, hanya masakan. Tapi bukan sembarang masakan, melainkan yang bisa membelokkan takdir. Chef neraka tertawa kecil, suaranya dingin seperti kuah sup basi. Kau tahu perbedaan antara koki biasa dan koki neraka. Kami memasak bukan untuk kenyang, tapi untuk membuat jiwa meleleh. Dengan gerakan cepat, ia mengeluarkan bahan pertama, jantung sapi ilusi yang berdetak meski sudah dipotong. Kemudian minyak arwah yang didapat dari lemak makhluk astral yang menjerit saat malam mati. Wajan chef neraka menyala dengan api hijau. Ia mulai menumis dengan teknik pisau jiwa, mengiris ingatan dan ketakutan dari bahan itu hingga aroma getir memenuhi udara. Suara-suara tangisan terdengar samar dari masakannya. Bahkan Bai Lianxin dan Wu Feiyan yang menonton harus menggenggam tangan mereka kuat-kuat agar tak roboh karena tekanan emosional yang keluar dari aroma itu. "Sekarang kau," kata chef neraka dengan senyum menantang. Litian menghela napas. Ia membuka ruang penyimpanan spiritualnya dan mengambil bahan yang sederhana, tahu putih, daun bawang, kaldu ayam, dan air mata pertama ibunya. Bahan terakhir itu membuat chef neraka mengernyit. Air mata? Serius? Namun saat Litian mulai memasak, waktu seakan melambat. Ia tidak menumis, ia tidak menggoreng, ia hanya mengukus, perlahan, hening. Tapi setiap uap yang keluar membawa sesuatu yang menusuk langsung ke dalam hati. Satu sendok, supnya menghasilkan bayangan seorang ibu tersenyum. Suapan kedua menunjukkan seorang anak kecil yang jatuh tapi bangkit sendiri. Uap terakhir menyelimuti area dan membuat semua orang, termasuk chef neraka, terdiam dalam nostalgia yang memilukan. Bai Lianxin tak kuasa menahan air matanya. Itu sup tahu. Rasa rumah. Chef neraka mencicipi suapan dari masakannya sendiri terlebih dahulu. Ia tersedak sejenak. Daging yang ia masak begitu kuat, namun membuat tubuhnya menggigil seolah ia menelan dendamnya sendiri.
Ketika giliran mencicipi masakan Litian, ia ragu, lalu mencoba 1 sendok. Sejenak, dunia menjadi hening. Chef neraka memejamkan mata, dan dari pelupuk matanya menetes air mata. 1 tetes, lalu 2. Apa? Ini rasa ibuku? Tiba-tiba, kilatan petir menyambar langit. Altar rasa absolut bersinar, dan gulungan resep pembalik takdir terbang ke tangan Litian, seolah telah memilih tuannya. Chef neraka jatuh berlutut. Masakanmu menyentuh jiwaku. Aku kalah. Litian menatapnya, tidak dengan kemenangan, tapi dengan pengertian. Masakan bukan untuk membunuh, tapi untuk menyembuhkan. Chef neraka mengangguk pelan, lalu menghilang dalam kabut, meninggalkan jejak aroma yang menyedihkan. Pertarungan usai. Namun tepat ketika Litian menggenggam resep tersebut, langit retak. Sebuah suara agung bergema. Penerus resep pembalik takdir telah dipilih, maka sekarang seluruh dunia akan memburumu. Ribuan mata dari berbagai dimensi terbuka. Raja Iblis, Kaisar Surgawi, bahkan makhluk dari luar realitas. Semuanya telah menyadari keberadaan Litian. Wu Feiyan menatap ke langit dengan wajah tegang. Ini baru awalnya. Yue Chan berkata dingin, jika masakanmu bisa membuat dewa menangis, maka bersiaplah. Selanjutnya, mereka akan datang menangis, sambil membawa pasukan. Litian menggenggam resep itu erat, sementara wajan pusakanya menyala kembali, kini dengan ukiran baru. Takdir adalah bahan mentah. Ia menatap ke kejauhan, ke dunia yang kini akan menjadi dapurnya dan medannya. Setelah memenangkan resep pembalik takdir dan mengguncang dunia dengan masakan penuh jiwa, nama Litian mulai menyebar tidak hanya di dunia manusia, tetapi juga menembus dunia para dewa, iblis, dan makhluk antar dimensi. Dalam waktu singkat, semua mata tertuju padanya. Beberapa ingin mencicipi keajaiban masakannya, tapi lebih banyak yang ingin merebut resep itu dan memusnahkannya. Namun justru ketika Litian dan ketiga istrinya masih berada di alam dapur surgawi, sebuah undangan turun dari langit, ditulis dengan tinta emas di atas kertas kulit naga suci. Undangan kehormatan dari meja rasa langit ke-9. Turnamen masak antar dewa ke-7177 akan dimulai. Semua koki ilahi wajib hadir. Hadiah utama, bahan masakan pencipta dunia. Wu Feiyan menggertakkan gigi. Turnamen ini hanya diadakan setiap 1000 tahun sekali, dan biasanya hanya dewa-dewa tertua yang bisa ikut. Yue Chan menambahkan, kemenangan di turnamen itu bukan cuma tentang popularitas, tapi juga posisi sebagai dewa masakan sejati yang bisa mempengaruhi hukum alam melalui makanan. Litian hanya mengangguk. Kalau itu satu-satunya cara membuat dunia berhenti memburuku, maka aku akan berdiri di puncaknya. Dengan bantuan dari Bai Lianxin yang mengaktifkan teleportasi dimensi rasa, mereka bertolak ke lokasi turnamen. Pulau Meja Langit, pulau terapung di atas galaksi sub yang hanya bisa diakses dengan membawa setidaknya 1 resep dari alam dapur surgawi. Saat mereka tiba, suasananya sudah meriah. Ribuan koki ilahi berdiri dengan pakaian mewah, membawa wajan dan panci yang mengandung hukum ruang waktu. Ada yang membawa api ungu dari inti planet. Ada juga yang membawa bahan masakan hidup yang bisa menyanyikan lagu pengantar maut. Litian menjadi pusat perhatian. Sebagian menatapnya sinis, sebagian ingin menjatuhkannya. Hanya sedikit yang mengakui kehadirannya. Lihat itu, manusia biasa dari sekte rendahan, bisik salah satu koki iblis, dan dia bawa istri-istri cantik. Apa ini dapur atau panggung sandiwara? Namun Litian tidak terpengaruh. Ia melangkah tenang. Tapi ketika tiba di tengah lapangan, seorang koki dengan jubah api merah menyapanya langsung. Namaku Jingyan, pewaris dapur Dewa Matahari. Kau mungkin terkenal karena membuat 1-2 dewa menangis. Tapi di sini, kita memasak untuk menghancurkan dunia atau menyelamatkannya. Jingyan memperlihatkan bahan utamanya, telur phoenix kembar. Bahan yang hanya muncul setiap 5000 tahun sekali. Beranikan kau melawanku di babak pembuka nanti? Tantangnya. Litian tersenyum pelan. Ia mengeluarkan 1 bahan dari ruang penyimpanannya. Beras kesunyian. Beras dari dimensi tanpa suara yang bisa memperkuat kenangan dalam 1 suapan. Kalau masakanmu ingin membakar dunia, maka masakanku akan membuat dunia merenung. Babak pertama diumumkan. Tema:
Masakan untuk pengorbanan. Tujuan: buatlah hidangan yang bisa mewakili seseorang yang telah kau korbankan demi kekuatan. Para koki mulai bergerak. Jing Yan meledakkan panggungnya dengan api dewa. Sementara itu, Li Tian duduk diam, merenung. Ia menatap jauh dan mengingat satu wajah ibunya. Aku akan memasak tentang ibu yang tak pernah sempat menikmati hidangan anaknya sendiri. Dengan perlahan, ia mulai menanak beras kesunyian, menyeduh kuah dari air hujan yang jatuh di makam ibunya, dan menumis daun-daun kenangan yang hanya muncul dalam mimpi buruk. Tangan Li Tian bergetar bukan karena takut, tapi karena ia sedang memasak dengan hati, bukan kekuatan. Wu Feiyan menonton dengan air mata tertahan. Bai Lianxin menggenggam tangan Yue Chan. Dia sedang membayar hutangnya lewat rasa. Tepat saat gong berdering, masakan selesai. Saat para juri yang terdiri dari Dewa Lidah Surgawi, Kaisar Pencernaan Abadi, dan malaikat chef tertinggi mencicipi makanan Li Tian, mereka semua tiba-tiba terdiam. Satu persatu, mereka meletakkan sendoknya dan menunduk. Ini rasa kehilangan yang tak bisa dibalas. Rasa yang membuat kita ingin pulang. Sementara itu, Jing Yan marah. Tidak mungkin, makananku penuh kekuatan. Mengapa masakan melankolis bisa menang? Namun, juri telah memutuskan. Pemenang babak pertama, Li Tian. Tepuk tangan menggema, tapi juga ketegangan mulai meningkat. Jing Yan memelototi Li Tian. Kau menang hari ini, tapi ingat, di akhir turnamen, yang tersisa bukan hanya satu pemenang, tapi satu yang selamat. Sementara itu, di kejauhan, sesosok wanita misterius menatap Li Tian dari balik bayangan, membawa sendok dari kayu kehidupan. Jadi ini, dia, pewaris harem Kaisar Abadi. Menarik, turnamen belum selesai, tapi Li Tian tahu satu hal. Kemenangan di sini tidak ditentukan oleh pedang, tapi oleh rasa yang paling dalam. Li Tian tidak pernah membayangkan bahwa sebuah turnamen masak bisa membuatnya berada dalam keadaan seperti ini. Setelah memenangkan babak pertama dengan masakan yang mengharukan hati para juri, ia kini memasuki babak kedua yang lebih menantang. Semakin banyak dewa dan iblis yang menaruh perhatian padanya. Semua orang ingin mengalahkannya, namun satu musuh yang paling kuat sudah menunggu di final. Kaisar Dapur Abadi, sang penguasa seluruh alam kuliner. Kaisar Dapur Abadi yang dikenal sebagai Li Bai adalah sosok legendaris di dunia kuliner ilahi. Legenda mengatakan bahwa ia tidak hanya bisa memasak dengan tangan, tapi dengan wajah, hati, dan jiwa. Setiap hidangannya bisa mengguncang alam semesta, dan jika ia ingin, bisa membalikkan waktu hanya dengan mencampurkan dua bahan sederhana. Li Tian merasa sedikit gentar, meskipun ia tahu bahwa ini adalah ujian terbesar dalam hidupnya. Dengan dukungan istrinya, Wu Feiyan, Yue Chan, dan Bai Lianxin, Li Tian mempersiapkan diri. Mereka berdiri di panggung yang mengelilingi meja dapur surgawi, sebuah meja masak yang begitu besar sehingga bisa menampung seluruh dunia masakan dalam satu hidangan. Pertarungan dimulai. Di sisi kiri Li Tian, Kaisar Dapur Abadi sudah siap dengan bahan-bahan yang tampak luar biasa. Ia memegang sepotong daging naga berwarna emas, bahan yang dikatakan dapat memulihkan energi dewa dalam sekejap. Di tangannya juga ada serbuk hati kosmos, yang bisa memperlambat waktu bagi siapa saja yang memakannya. Li Tian, dengan wajan pusakanya yang telah diberi ukiran baru, mengeluarkan bahan-bahan sederhana tapi penuh makna. Bubur hati abadi, bunga teriakan langit, dan air mata matahari. Semua bahan itu tampaknya biasa saja, namun setiap bahan menyimpan cerita yang mendalam bagi Li Tian. Sekarang saatnya, ujar Kaisar Dapur Abadi dengan senyum penuh kebijaksanaan. Aku sudah menunggu momen ini selama ribuan tahun. Dengan kecepatan luar biasa, Kaisar Dapur Abadi mulai memotong daging naga emas dengan tangan yang terampil, mengirisnya begitu tipis sehingga bisa menembus dimensi. Ia menaburkan serbuk hati kosmos dengan gerakan lambat, dan tiba-tiba dunia sekelilingnya mulai bergerak lebih lambat, seolah waktu melambat hanya untuk menikmati masakannya. Li Tian mengangkat wajan pusakanya, meletakkan bubur hati abadi di dalamnya, dan menambah bunga teriakan langit, sebuah bunga yang hanya mekar sekali setiap 1000 tahun. Bunga itu mengeluarkan aroma yang mampu membuat seluruh ruang seketika penuh dengan rasa yang tak terungkapkan. Air mata matahari dituangkan sebagai bahan penyeimbang,
mengubah suhu wajan dengan cepat. Namun, Kaisar Dapur Abadi melihatnya dan terkekeh. "Masakanmu masih terlalu muda. Kamu pikir dengan rasa akan mengalahkan teknikku?" Li Tian tidak terganggu. Ia mengingat kata-kata yang diajarkan ibunya. Rasa bukan hanya tentang bahan. Rasa adalah tentang kenangan, pengorbanan, dan apa yang ingin kau capai dengan masakan itu. Li Tian menambahkan sentuhan terakhir. Kunci cinta abadi, bahan yang didapatnya dari kenangan bersama ketiga istrinya. Begitu ditambahkan ke dalam wajan, masakan itu meledak dengan cahaya yang melintasi dimensi. Masakan itu tidak hanya tentang rasa. Itu adalah pengalaman, rasa sakit, rasa cinta, dan rasa kemenangan. Saat juri mulai mencicipi hidangan pertama Li Tian, dunia pun terhenti. Semua yang hadir bisa merasakan seolah mereka tengah merasakan perjalanan hidup Li Tian, pahit, manis, penuh perjuangan, tetapi juga penuh harapan. Setiap suapan membawa mereka melewati kenangan masa lalu yang terpendam, dan akhirnya menyadari betapa pentingnya setiap detik kehidupan. Namun, Kaisar Dapur Abadi hanya tersenyum, meskipun masakan Li Tian luar biasa. "Kamu telah memasak dengan jiwa, tetapi ada satu hal yang tidak kamu mengerti," katanya dengan nada dalam. Kekuatan sejati dalam masakan tidak hanya datang dari hati, tapi dari keabadian. Dengan gerakan cepat, Kaisar Dapur Abadi mulai menggabungkan bahan-bahan terakhirnya. Ketika ia menyentuh daging naga emas, tubuhnya menyatu dengan api abadi yang berasal dari api cinta abadi, yang bisa menciptakan hidangan yang mengalir melintasi dimensi dan waktu. Begitu masakan itu selesai, setiap orang yang mencicipinya merasakan kekuatan yang luar biasa. Mereka merasa seperti mereka adalah dewa, merasa kekal, bahkan bisa mengendalikan takdir. Li Tian tertegun sejenak. Benar, ini bukan sekedar masakan. Ini adalah rasa yang dapat merubah dunia. Kaisar Dapur Abadi menatapnya dengan tatapan penuh kebijaksanaan. Kemenangan di turnamen ini bukan hanya tentang mengalahkan lawan. Ini adalah tentang siapa yang menguasai keabadian rasa. Saat keputusan dijatuhkan, juri mengumumkan pemenangnya. Pemenang turnamen masak antar dewa ke-777, Li Tian, pewaris harem Kaisar Abadi. Namun, saat Li Tian menerima kemenangan itu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Kaisar Dapur Abadi mendekat dan menyentuh pundaknya. "Anak muda," katanya dengan suara rendah, "kemenanganmu baru saja dimulai. Dunia ini tidak akan berhenti hanya dengan masakan. Ada sesuatu yang lebih besar yang sedang menantimu." Li Tian merasakan ancaman yang samar. Apakah dunia ini benar-benar siap dengan kekuatan masakannya? Kemenangan Li Tian atas Kaisar Dapur Abadi tidak hanya mengguncang dunia kuliner, tetapi juga mengubah keseimbangan kekuatan di antara para dewa, iblis, dan makhluk dari dimensi lain. Semua yang hadir dalam turnamen, dari Dewa Lidah Surgawi hingga Raja Iblis Penjaga Api, mulai memperhatikan langkah selanjutnya dari pemuda yang hanya dianggap sebagai koki biasa. Namun, kemenangan Li Tian lebih dari sekedar meraih gelar. Itu adalah pintu menuju sebuah takdir yang lebih besar. Setelah turnamen selesai, Li Tian dan ketiga istrinya kembali ke alam dapur surgawi. Tetapi rasa tenang yang mereka rasakan hanya sementara. Setiap sudut alam mulai bergetar dan langit malam berubah warna. Beberapa dewa yang tidak hadir di turnamen mulai mengungkapkan ketertarikan mereka pada masakan Li Tian. Satu suara yang keras dan penuh kekuatan menggema datang dari langit yang tak terjangkau. "Li Tian, pemilik resep pembalik takdir, kami datang untuk menguji kemampuanmu." Dengan gerakan cepat, langit terbuka dan sebuah portal besar terbentuk. Dari dalamnya muncul dua sosok yang langsung menarik perhatian Li Tian dan para istrinya. Yang pertama adalah Dewa Api Abadi dengan jubah yang terbuat dari api abadi, rambutnya terbakar dengan api biru yang tidak pernah padam. Wajahnya sekeras batu, dengan mata yang menyala seperti dua bintang merah. Yang kedua adalah Dewa Air Lautan. Tubuhnya dikelilingi oleh lautan yang tak pernah surut. Ia membawa pedang yang terbuat dari air yang murni, dan setiap langkahnya meninggalkan jejak lautan di tanah. Keduanya tidak hanya datang untuk menantang Li Tian, tetapi untuk mengambil alih dunia kuliner. Mereka adalah bagian dari pemerintahan dapur dewa yang mengatur seluruh masakan dunia, dan mereka percaya bahwa Li Tian terlalu berbahaya untuk dibiarkan hidup bebas. Li Tian,
kata Dewa Api Abadi dengan suara yang mengguntur. Kemenanganmu di turnamen itu bukanlah akhir, tetapi awal dari peperangan yang lebih besar. Masakan yang kau buat bisa merubah takdir dunia, dan itu adalah ancaman bagi keseimbangan alam. Litian berdiri tegak, menatap kedua dewa tersebut tanpa sedikit pun rasa takut. Ia tahu bahwa ini adalah ujian terbesar dalam hidupnya. Jika masakanku bisa mengubah takdir, maka takdir itulah yang akan aku perjuangkan. Tak ada yang lebih kuat daripada masakan yang dibuat dengan hati, jawabnya dengan penuh keyakinan. Dewa air lautan tersenyum dingin. Hati, masakan tanpa teknik dan kekuatan akan membuat dunia hancur. Jika kau ingin bertahan, buktikan dengan keahlianmu. Dan dengan itu, perang dapur dimensi dimulai. Pertarungan mereka tidak hanya soal memasak, dunia mulai mengubah bentuknya saat mereka beraksi. Dewa Api Abadi memanggil lava neraka yang menyatu dengan setiap bahan yang ia sentuh, menciptakan hidangan yang bisa membakar dunia hanya dengan satu gigitan. Setiap bahan yang ia masak berubah menjadi api biru yang menghanguskan dimensi sekitar. Sementara itu, Dewa Air Lautan mengendalikan lautan tak terhingga yang mengelilinginya. Setiap potongan ikan yang ia masak bisa mengendalikan ombak, dan masakannya menghasilkan angin yang membawa tsunami besar yang siap menenggelamkan segala sesuatu. Di tengah kekacauan ini, Litian tetap fokus. Ia membuka resep pembalik takdir dan melihat kembali bahan-bahan yang ia pilih. Namun, kali ini ia tahu bahwa kekuatan masakannya harus lebih dari sekadar rasa. Masakan ini harus menjadi simbol keberanian dan ketahanan, bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk dunia yang ia cintai. Litian memutuskan untuk menggunakan bahan yang paling berharga dalam hidupnya. Cahaya abadi, sebuah bahan yang bisa ditemukan hanya ketika hati seseorang sepenuhnya murni dan penuh dengan cinta. Bahan ini berasal dari kenangan masa lalu yang terpendam, kenangan bersama ibunya yang mengajarkan bahwa masakan adalah bagian dari hidup itu sendiri. Satu-satunya cara untuk mengalahkan Dewa Api Abadi dan Dewa Air Lautan adalah dengan menggabungkan kehangatan dan kedamaian. Litian memulai proses memasak yang belum pernah terlihat sebelumnya. Wajan pusakanya mulai menyala dengan api yang bukan berasal dari luar, tetapi dari dalam hatinya. Ia menambah bubur hati abadi dan bunga teriakan langit, memadukan rasa manis dan pahit dalam setiap suapan. Satu persatu, para dewa mulai merasakan perubahan. Mereka merasakan bukan hanya rasa dari masakannya, tetapi juga kenangan tentang dunia yang telah dilupakan, tentang keseimbangan antara api dan air, cinta dan pengorbanan. Ketika masakan itu selesai, ia bukan hanya sebuah hidangan, itu adalah simbol dari takdir dunia yang bersatu kembali. Ketika Dewa Api Abadi dan Dewa Air Lautan mencicipi masakan Litian, mereka merasa seolah seluruh alam semesta berputar di sekitar mereka. Rasa kehangatan yang mengalir melalui setiap suapan mengingatkan mereka akan keseimbangan alam yang selama ini mereka coba hancurkan. "Apa yang telah kau lakukan?" tanya Dewa Api Abadi. Suaranya kini terdengar berbeda, lebih lembut, lebih manusiawi. Litian hanya tersenyum dengan hati yang penuh ketenangan. "Aku hanya memasak untuk mereka yang ingin menemukan kembali diri mereka. Tak ada dunia yang bisa berdiri tanpa rasa cinta." Dengan itu, kedua dewa itu tersungkur. Mereka menyadari bahwa kekuatan yang mereka kejar selama ini bukanlah kekuatan untuk mengendalikan dunia, tetapi untuk merayakan kehidupan itu sendiri. Dengan keputusan terakhir yang diambil oleh juri para dewa, Dewa Lidah Surgawi, dan Kaisar Pencernaan Abadi, Litian dinyatakan sebagai pewaris takdir dunia kuliner. Ia tidak hanya menjadi dewa masakan sejati, tetapi juga penguasa takdir, yang masakannya bisa menyatukan alam semesta atau menghancurkannya. Namun, dunia belum selesai mengujinya. Sebuah suara gelap dari balik dimensi terdengar, "Kau baru saja memulai perjalanan, Litian. Tak ada akhir bagi mereka yang berani mengubah takdir." Dan dengan itu, perang dapur dimensi tidak berakhir di sini. Litian dan ketiga istrinya harus menghadapi lebih banyak tantangan, lebih banyak musuh, dan lebih banyak ujian yang akan membawa mereka ke puncak kekuatan yang tak terbayangkan. Ini adalah awal dari perjalanan mereka sebagai penguasa rasa.